Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Andika Galuh Prasetya dengan NIM 12027220002 dan teman saya. Saya Juanita Safitri dengan nomor induk mahasiswa 12027020004. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai Oracle and its implementation in FedEx. Next slide. Pertama, what is Oracle? Jadi, Oracle itu merupakan Relation Database Management System buatan Oracle Corporation. Apa itu Oracle Database? Oracle Database atau biasa disebut Oracle DB ini dibuat pada tahun 1977 oleh Lawrence Ellison dan insinyur lainnya yang berlokasi di Austin, Texas. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi dan sering dibangun untuk membangun sistem yang berskala besar. Menjadi salah satu mesin database relasional paling populer di pasaran TI untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data. Perusahaan mereka menyediakan komputasi grid dengan cara paling fleksibel untuk mengelola informasi dan aplikasi dengan menggunakan query SQL sebagai language untuk berinteraksi dengan database. Yang kedua, what is the feature of Oracle? Di sini untuk fitur-fitur Oracle-nya di antara lain yang pertama adalah Oracle ERP Financial Cloud. Oracle ERP Financial Cloud ini membangun hub back office yang kolaboratif, efisien, dan intuitif dengan teknologi seluler dan analitik terbaru. Oracle ERP menawarkan sejumlah produk diantaranya Financials, Project Management, Procurement, Risk Management, Compliance, Enterprise Performance Management, Supply Chain, and Manufacturing, dan ERP Analytics. Yang kedua, Oracle SCM and Manufacturing Cloud mempercepat inovasi rantai pasokan dan mendorong keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat, serta menawarkan sejumlah produk diantaranya maintenance, order management, logistics, product lifecycle management, blockchain and IoT, analitik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, Oracle Analytics Cloud di sini menggabungkan Business Intelligence, Big Data Analytics, dan SaaS Analytics yang disematkan. Adapun produknya adalah Oracle Analytics Platform, Mobile Apps, dan Fusion Analytics Pre-built Apps. Yang keempat, Oracle Data Cloud. Membangun bagaimana Oracle Data Cloud memungkinkan bisnis dalam memanfaatkan cross-channel data untuk menginformasikan dan mengukur keputusan bisnis. Yang kelima adalah Oracle HCM atau Human Capital Management Cloud. Di sini Oracle memfokuskan perusahaan pada kekuatan HR Oracle, payroll, HCM Analytics, workforce management, talent management, dan solusi dengan kecepatan dan kenyamanan cloud. Yang keenam, Oracle Customer Experience Cloud bertujuan untuk memperkuat hubungan antar pelanggan dengan platform yang mengikatkan konsistensi layanan dan memastikan kualitas layanan berulang. Produknya mencakup advertising, marketing, sales, service, CX platform, dan industry solution. Yang ketujuh, Oracle EPM Cloud mendorong kerja yang dapat diprediksi, melakukan report secara confident, dan terhubung dengan seluruh organisasi. Produk yang ditawarkan pun cukup banyak, yaitu platform planning, profitability and cost management, financial consolidation and close, account reconciliation, tax reporting, narrative reporting, freeform, dan enterprise data management. Terus selanjutnya ada Oracle Communication Security Shield Cloud.
menerapkan kecerdasan adaptif dan verifikasi dinamis untuk setiap panggilan. Kemudian secara otomatis menerapkan mitigasi berbasis kebijakan dan memberikan tampilan 360 derajat lalu lintas komunikasi. Produknya mencakup Oracle Communication Consulting, Real-Time Actionable Insights, Dynamic Risk Assessment, dan 316-degree Real-Time Visibility. Yang ketiga, what is the advantage and disadvantage of Oracle? Di sini kita akan membahas untuk keuntungan dari Oracle terlebih dahulu. Keuntungan dari Oracle itu adalah pertama, portability atau Oracle Database Reporting ke semua platform yang berbeda dari semua pesaingnya, sehingga dapat dengan mudah berjalan di hampir 20 protokol jaringan dan juga di lebih dari 100 platform hardware. Yang kedua ada backup and recovery. Dengan bantuan database Oracle, perusahaan dapat dengan mudah membuat pemulihan point in time, namun juga membutuhkan ruang penyimpanan serta mekanisme pengarsipan. Yang ketiga, high performance. Dibuktikan dengan kecepatan yang cukup baik dan database yang besar. Selain itu, Oracle mampu meningkatkan kinerja dan kecepatan pertimbangan dengan kontrol dan pengujian transaksi. Yang keempat, ada multiple database support, memudahkan mengelola beberapa database dalam transaksi yang sama. Yang kelima, market presence. Sejauh ini, Oracle memiliki pangsa maksimum di bidang server VMS, Unix, dan OS/2. Ini jelas menunjukkan bahwa sangat sedikit peluang bagi perusahaan pengguna Oracle untuk ditinggalkan dalam kesulitan karena didukung oleh banyak user base pihak ketiga. Yang keenam, kita akan membahas untuk kelemahan dari Oracle. Yang pertama adalah complexity. Oracle salah satu yang menjadi kelemahan terbesarnya adalah kompleksitasnya, karena fitur-fitur dari Oracle ini cukup rumit dan tidak disarankan bagi perusahaan yang berkembang maupun tenaga teknis yang belum begitu memahami dunia ERP. Yang kedua ada cost of Oracle database. Di sini biayanya yang cukup mahal menjadi salah satu kelemahannya. Kemudian tidak ada harga khusus untuk mendapatkan lisensi Oracle karena biasanya berubah dari waktu ke waktu tergantung pada banyak faktor. Yang ketiga, difficult to manage. Oracle jauh lebih kompleks dan sulit dalam hal pengelolaan kegiatan tertentu. Oracle juga hanya dapat difungsikan pada perusahaan besar saja. Yang keempat, kita akan membahas implementation of Oracle in FedEx Company. Di sini, FedEx merupakan salah satu perusahaan transportasi ekspres terbesar di dunia yang menyediakan layanan pengantaran secara cepat dan andal ke setiap alamat hingga ke lebih dari 220 negara dan wilayah. Untuk mempermudah kegiatan perusahaan dan customer-nya, FedEx mengimplementasikan beberapa fitur Oracle yang diantaranya adalah Oracle Cloud ERP, EPM, SCM, dan Analytics. Selain itu, FedEx juga menggunakan Oracle Gen 2, Infrastructure, dan Autonomous Database. Next. Nah, kita akan membahas produk Oracle yang digunakan oleh FedEx. Yang pertama, Oracle Cloud ERP. Di sini menyediakan kecanggihan AI untuk mengotomatiskan proses manual yang memperlambat bisnis perusahaan. Analitik untuk beraksi terhadap perubahan pasar secara real time dan pembaruan otomatis untuk tetap update. Yang kedua ada Oracle EPM atau Enterprise Performance Management. Di sini membantu perusahaan membuat model dan perencanaan di seluruh keuangan SDM, rantai pasokan, penjualan, mendampingkan proses penutupan keuangan, serta mendorong keputusan yang lebih baik. Next.
Yang ketiga ada Oracle SCM atau Supply Chain Management. Di sini perusahaan dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasokan dan kondisi pasar. Selain itu, menghubungkan rantai pasokan perusahaan dengan mulus untuk menciptakan jaringan dan proses yang tangguh. Yang keempat, ada Oracle Analytics, dapat memberdayakan pengguna bisnis, data engineers, dan data scientist untuk mengakses dan memproses data yang relevan, mengevaluasi prediksi, dan mempercepat keputusan yang akurat. Next. Lalu ada Oracle Gantry Infrastructure dirancang untuk menjalankan aplikasi apapun lebih cepat dan lebih aman dengan biaya yang lebih murah. Yang terakhir ada Autonomous Database, yaitu layanan database yang sepenuhnya otomatis memudahkan semua organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan beban kerja aplikasi terlepas dari kompleksitas, skala, ataupun kekritisan. Mesin Convergent Autonomous Database mendukung beragam tipe data, menyederhanakan pengembangan dan penerapan aplikasi dari pemodelan dan pengodian ke ETL, pengoptimalan database, dan analisis data. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Juanita Safitri. Dipersilakan. Ya, terima kasih Dika. Untuk selanjutnya, saya akan membahas dari pembahasan topik 5, yaitu di obstacle. Di sini, obstacle dari FedEx itu sendiri adalah sebagai perusahaan besar yang telah memiliki lebih dari 370 fasilitas di US dan Kanada dan mampu mengirimkan hampir 5 juta paket per hari, FedEx masih menggunakan sistem yang tradisional pada saat itu dengan mengandalkan pengadaan berbasis kertas yang tidak efisien untuk mengelola permintaan pembelian tidak langsung, pemesanan, dan pemenuhan. Kemudian sehingga itu mempersulit efisiensi waktu dan pengiriman barang dari pencatatan barang perusahaan FedEx. Kemudian, pada saat pandemi COVID-19 kemarin, perusahaan FedEx ini juga sempat mengalami kesulitan dikarenakan biasanya mereka selalu mengirimkan tim ke beberapa negara untuk melakukan beberapa pelatihan yang biasanya memerlukan waktu lama dan tinggal selama berminggu-minggu untuk menerapkan sistem baru yang besar. Yang ketiga, di masa lalu bisnisnya masih dilakukan secara manual. FedEx juga perlu bekerja keras untuk menugaskan tim internal mereka untuk menghasilkan pengalaman karyawan yang sama inovatifnya yang didasarkan dengan pengalaman para pelanggan. Apa sih solusi FedEx dari obstacle yang mereka alami kemarin dengan pengimplementasian Oracle ini? Pertama, membahas pada poin pertama, kesulitan itu kini bisa diperbaiki oleh FedEx dengan Oracle Cloud SCM yang dapat membantu visibilitas mereka yang lebih besar ke dalam logistik global yang kompleks, serta platform untuk kelincahan untuk menyesuaikan jaringan sesuai kebutuhannya. FedEx juga dapat menghilangkan krisis perjalanan ke negara-negara pelatihan dan menginspirasi keberhasilan peralihan ke penerapan virtual. Kemudian FedEx sepenuhnya memvirtualisasikan modelnya untuk menerapkan perangkat lunak dan melatih orang-orang pada sistem baru, dan memungkinkan tim untuk membuat 9 instansi lokal baru Oracle Cloud ERP selama krisis COVID-19 tanpa gangguan pada jadwal. Selanjutnya, di poin kedua, FedEx memindahkan sistem back-end mereka ke integrasi cloud yang mulus. Tim FedEx dapat menjelajahi data operasi dan keuangan mereka hampir secara real-time. Setelah mengimplementasikan Oracle Cloud, FedEx menjadi terkenal karena menggunakan inovasi berbasis teknologi untuk terus ditingkatkan tidak hanya pengiriman paket, tetapi juga informasi yang dimiliki pelanggan tentang paket itu. Kemudian hasilnya, tim kepemimpinan menciptakan organisasi permanen yang disebut Digital Innovation Center of Excellence atau DICE. Tim DICE ini menginginkan langkah berani untuk membuat terobosan peningkatan efisiensi dalam operasi back office-nya. Dan itu berarti membawa teknologi dan taktik paling inovatif FedEx. FedEx menstandarisasi lebih dari 220 operasi dengan menggunakan lebih dari 40 aplikasi
Oracle Cloud. FedEx juga menggunakan Oracle Digital Assistant sebagai bagian dari upayanya untuk lebih mengotomatisasi banyak dari proses ini. Dengan lebih dari 25 asisten digital menciptakan handoff tanpa sentuhan di seluruh proses tersebut. Lebih dari 3.000 karyawan kini juga menggunakan Oracle Analytics Cloud untuk pengambilan keputusan berbasis data, serta akses ke AI, pembelajaran mesin, dan otomatisasi layanan. Dalam operasi digital, FedEx telah secara signifikan memangkas upaya manual dan meningkatkan kecepatan penerapan kode, dan sekarang memiliki kecepatan 2 kali lebih cepat ke market berkat transformasi digitalnya dan penggunaan aplikasi, infrastruktur, dan kemampuan platform Oracle Cloud. Berikut ada sedikit video yang menjelaskan bagaimana sistem tracking FedEx. Selamat menyaksikan. FedEx Advanced Tracking is on. Untuk video selanjutnya, di sini ada FedEx Reporting Dashboard. Jadi bagaimana di sini FedEx melakukan reporting dashboardnya. Berikut demonya. The second new chart is monthly. Untuk kelanjutan videonya, nanti bisa dilihat dari link yang kami lampirkan dari PPT ini. Selanjutnya, membahas tentang topik 6, yaitu summary. Di sini, sebagai perusahaan jasa ekspedisi yang besar, keputusan FedEx memilih Oracle adalah sebagai penyedia platform untuk mengeksplorasi peran AI dalam membantu perusahaan mereka menjadi lebih tangguh, fleksibel, dan responsif terhadap perusahaan bisnis. Tools analitik Oracle yang diimplementasikan pada FedEx membantu mereka menelusuri operasi hampir secara real-time dan mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Selain itu, menurut mereka, keuntungannya menggunakan rangkaian aplikasi Oracle telah membantu integrasi perusahaan yang mulus di semua aplikasi perusahaannya, serta dapat membantu mereka dalam mengelola operasi keuangan yang lebih baik. Kemudian, terakhir di slide conclusion, di sini menurut pandangan kami, FedEx sukses dalam mengimplementasikan Oracle di perusahaannya. Hal itu juga yang tampak dari SDM mereka yang mampu mengoperasikan penerapan teknologi terkini yang digunakan oleh FedEx. Kemudian, kesuksesan FedEx juga dibuktikan dengan berhasilnya dalam mengotomatisasi teknologi mereka yang semula dari manual, sekarang auto-based service. Selain itu, kini seluruh pengiriman dari FedEx pun dapat diakses dengan basis teknologi dan secara real-time. Meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi FedEx sebelumnya, namun dari case study yang kami dapatkan, perusahaan ini selalu berusaha untuk memperbarui teknologi mereka agar tetap update. FedEx mengalami beberapa fase implementasi ERP dalam perusahaannya, hingga akhirnya juga menggunakan Oracle. Namun, kami melihat tidak ada banyak kesulitan yang mereka hadapi ketika perlu menghandover bisnis sebelumnya ke implementasi Oracle. Mungkin berikut dari presentasi dari grup 3 yang dibawakan oleh Andika dan Juanita. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.